Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang punya alat ini atau di kantornya atau di departemen engineering punya alat ini tapi masih belum tahu bagaimana mengoperasikannya, kali ini saya akan coba untuk berbagi bagaimana cara menggunakan alat ini. Ini adalah Vlog Visual Air Thermometer yang fungsinya untuk termografi di peralatan-peralatan listrik kita. Nah, di sini biasanya kita pakai untuk termografi di panel-panel atau motor-motor listrik. Dan ini unitnya, unit VT04 tipenya, Vlog VT04 Visual Air Thermometer, yang difungsikan untuk termografi atau melihat panas dari suatu benda. Kemudian ini ada knob lubang untuk sambungkan ke USB. Kemudian ini adalah micro SD nya, jadi kita bisa cabut. Nah, cabut dan pasangkan lagi. Cara pasangnya pun gampang, tinggal pasang begini, nggak akan salah ya, karena dia kalau kebalik nggak akan masuk. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada display. Nanti kalau di saat kita mengambil image, kita bisa lihat di sini. Kemudian ini ada tombol-tombol untuk operasionalnya. Kemudian untuk shutternya, ini adalah shutternya. Di saat kita mengambil image, kita langsung tekan di sini. Nanti kita praktekkan. Ini kita overview dulu. Oke, di dalam paket ini kita mendapat satu buah kabel USB yang fungsinya untuk transfer data dan juga charging untuk ngecas. Kita juga punya dibekali dengan adapter charging yang seperti ini, dimana adapter ini masih universal, jadi bisa diganti dengan tipe yang seperti ini atau yang seperti ini, disesuaikan dengan stop kontaknya. Cara masangnya juga sangat mudah, tinggal dimasukkan sesuai relnya, alurnya. Nah, untuk melepasnya tinggal ditekan di sini, ditekan, dorong. Kemudian kalau yang lazim umum di Indonesia kita pakai yang tipe seperti ini. Ini chargernya, colokannya atau stop kontaknya, stekernya yang untuk stop kontak. Yang lazim di Indonesia kita pakai yang tipe ini. Nah, ini tinggal kita colokkan nanti. Oke, selanjutnya seperti biasa, sebelum menggunakan peralatan apapun itu, kita biasakan membaca buku petunjuknya supaya paham. Nah, dengan video ini mungkin saya akan ringkas dari apa yang disajikan di buku petunjuk, sehingga teman-teman tinggal ikuti saja videonya ini, nanti tanpa harus baca buku ini pun insya Allah akan memahami cara kerja alat ini. Untuk menyalakan alat ini kita tinggal tekan tombol menu selama 2 detik. Nah, dia akan nyala seperti ini. Nah, loading. Kita tunggu. Nah, jadi pertama kali alat ini, Vlog Visual Air Thermometer, dinyalakan, maka akan menampilkan setting hari, bulan dan tahun, kemudian jamnya juga. Jadi memang defaultnya seperti itu. Jadi begitu pertama kali alat ini kita buka dan kita nyalakan, akan muncul setting tanggal, bulan dan tahun serta jamnya. Cara untuk settingnya bagaimana? Kita tinggal arahkan kursornya, kita enter atau select, kemudian kita rubah. Sekarang hari ini tanggal 14, kita rubah tanggal 14, bulannya kita geser bulan 12, kemudian kita geser tahunnya tahun 2021. Nah, kemudian pilihan mode kemudian sudah selesai, kita enter atau select, kemudian kita turunkan, pilih mode waktunya, mau model 24 jam atau 20 jam. Ini pun sama, kita tinggal select, kita pilih, kemudian kita geser-geser kursornya.
naik turun. Nah ini yang mode 12 jam, jadi nanti akan ada kode AM PM. Kalau ini 24 jam ya jamnya akan runut ya, 12 menjadi 13, tidak kembali lagi ke 1. Kemudian oke, kita pilih yang 24 jam modenya dan kita ganti ke mode berikutnya. Adalah pemilihan jamnya, kita tinggal enter, kita masukkan ke mode jam dan kita select, kita pilih sekarang jam berapa. Saat ini itu jam 13.15, sorry, ini saat ini jam 13:15. Oke, select, ini sudah oke. Kemudian kita kembali ke menu. Nah, alat ini sudah siap digunakan untuk settingan standar atau default awal. Oke, setelah setting jam tadi, kita coba ambil image unit genset yang ada di depan saya. Ini contoh aja ya, kita coba lihat temperaturnya berapa. Kalau kita lihat dengan mode displaynya itu 0%, itu maka seperti kamera biasa, tetapi di situ muncul derajatnya, muncul temperaturnya. Untuk bisa melihat warna daripada temperatur yang kita tembak, kita tinggal scroll ini ke atas. Nah, ini udah terlihat warna yang berbeda atau lebih gelap atau lebih hijau ini merupakan suhu yang lebih tinggi dibandingkan warnanya biru. Kita tambah lagi. Nah, sekarang kita bisa lihat contohnya ini yang merah kita tembak tuh suhunya 45, kemudian yang hijau 43, sementara yang biru itu 39. Nah, itu perbedaannya. Kalau pengen lebih jelas lagi, ini di scroll lagi ke atas, kita tambahin. Nah, itu semakin jelas zona warnanya. Nah, ini zona lebih panas, dan ini lebih dingin, dan ini lebih dingin. Jadi semakin kuning mendekati ke merah itu artinya semakin suhunya panas. Nah, ini kelihatan. Untuk melihat zona suhunya kita tinggal mainkan di scroll atas scroll bawah ini. Nah, ini kembali lagi ke mode foto biasa. Ini hasilnya. Nah, untuk mengambil gambar, maka di saat sudah dibidik seperti ini, kita tinggal tekan shutternya. Shutternya itu yang mana? Ini shutternya nih. Nah, jadi begitu image sudah dibidik, udah diambil gambarnya, kita tinggal tekan begini. Nah, tag, maka gambar tersebut sudah tertangkap. Kita tunggu beberapa saat sampai ada perintah untuk simpan, kemudian kita select, disimpan di microSD. Nah, ini tadi kan baru gambar secara visual foto biasa. Kemudian kita kan pengen mengambil gambar yang ada temperatur zone-nya. Jadi kita scroll dulu di tempat yang sama supaya nanti gambar itu gampang dipahami. Nah, seperti ini misalnya. Kita tekan shutternya. Kita tekan shutternya ini. Di saat sudah terbidik, shutternya kita tekan. Tadi di titik ini. Nah, ini dia. Kita shutternya kita tekan, tag, kemudian kita tunggu sesaat sampai muncul perintah untuk simpan. Oke, select. Nah, gambar-gambar tadi bisa dilihat di klik menu, kemudian ini kan ada gambar seperti ini nih, gambar penyimpanan, kita pilih. Nah, ini tadi gambar yang kita tangkap secara visual foto biasa melalui visual IR thermometer ini. Kemudian untuk melihat zona temperatur kita tinggal scroll. Nah, ini adalah hasil tangkapan dari kamera zona temperaturnya. Kalau tadi kamera biasa ya, cuman visual biasa. Kalau ini visualnya zona temperatur. Oke, kalau kita mau buang, kita tinggal pencet select, kemudian select lagi. Nah, itu akan terbuang fotonya. Oke, itu caranya. Kemudian kita untuk melanjutkan pengecekan panel atau objek apa seperti motor listrik, kita tinggal kembali lagi ke menu. Nah, ini adalah real.
Nah, untuk melihatnya pun ya seperti tadi, tinggal di scroll aja. Oke, itu cara menggunakannya. Sekarang kita lihat cara settingnya. Baiklah, kita lanjutkan untuk setting menunya. Untuk setting menu kita tinggal tekan menu. Ini adalah penyimpanan dari alat ini, penyimpanan data ya, foto segala macam itu akan tersimpan di sini. Kita tinggal pilih select, kita pilih. Nah, di sini kita scroll, kita bisa lihat foto-foto yang tersimpan di memori ini. Untuk kembali kita tinggal tekan menu, kemudian menu lagi, kita ini nggak usah diapa-apain. Kemudian ini adalah bar kode dari zona warnanya, zona temperaturnya. Ini juga ada pilihan mau di setting seperti apa. Misalnya kita mau setting model yang kayak apa gitu. Tuh, itu berubah-berubah. Nah, mau rainbow, mau hitam putih atau yang apa boleh. Kalau saya lebih seneng yang ini, jadi kelihatan biru itu dingin, lebih ke sana ungu, merah, kuning dan lain sebagainya, itu semakin panas. Ini seperti apa ya, legenda, seperti legend warna yang ditampilkan di zona warna. Kemudian ini kita select di sini dan kita gerakan kursor ke bawah BG. Nah, ini adalah bisa disebut dengan temperatur reference. Misalnya kita menembak atau mengambil gambar dengan temperatur referensinya 50, artinya suhu ruang lah bisa dibilang, atau sekitar daripada objek yang kita tembak itu adalah, kita anggap referensinya adalah 50. Di saat hasilnya itu 70 misalnya, artinya panas dari objek tersebut melebihi 20 derajat dibanding referensi suhunya. Ini kita juga bisa rubah, kita tinggal tekan, kita mau ganti ke berapa, 9 dan seterusnya. Saya menggunakan acuan 50. Itu saya pakai berdasarkan dari standar ini. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Ini adalah hot and cold maker. Kalau diaktifin maka hasilnya akan seperti ini. Kita coba select dulu, kita bisa aktifin atau nonaktifin. Ini kalau tidak diaktifkan, ini kalau diaktifkan. Nah, kita aktifkan, kita select dan kita coba lihat apa sih perbedaannya diaktifkan atau enggak di sini. Nah, kalau kita lihat dari hot and cold maker ini, kita bisa lihat ada tanda bintik-bintik itu ya, bergerak-gerak ya, biru ya, biru dan merah tuh. Kita coba kita naikkan. Nah, kita bisa lihat tuh yang merah ada di sisi yang panas, yang titik-titik biru ini ada di sisi yang dingin. Jadi ini kayak temperatur tracking lah gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita matikan, kita coba matikan, maka hasilnya ya hanya akan seperti ini, tidak ada yang lari-lari, yang gerak-gerak tadi. Kita naikkan coba. Nah, ini kita bisa lihat temperaturnya 42 di sisi yang, nah kayak gitu aja sih perbedaannya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Ini temperatur unitnya, maksudnya satuan temperaturnya, karena di Indonesia itu umumnya pakai Celsius, tapi ini juga bisa diganti menjadi Fahrenheit. Jadi ada dua pilihan satuan temperaturnya, Fahrenheit atau Celsius. Oke, kita pilih Celsius dan ini adalah setting
yang tadi pertama kali dinyalakan, tanggal, jam, tahun, bulan. Kita lanjut. Nah di sini. Nah, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Ini adalah settingan alarm, tinggi rendahnya temperatur. Kita coba select, kita scroll ke atas, kita centang, kemudian ada tanda panah ke sana, kita coba scroll lagi. Nah ini pilihannya, di saat dia akan alarm di berapa derajat. Nah set pointnya kita set di sini. Nah kita pilih, misalnya 38 dia akan alarm, akan bunyi. Nah atau misalnya di 50 gitu kan, tadi reference temperaturnya kan 50 ya, kita select di 50 misalnya ya, kita okein 50, kemudian kita kembali lagi, kita lanjutkan. Tuh temperatur high-nya disetting di 50 derajat. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Ini adalah auto monitor temperatur. Coba kita select, coba kita scroll ke samping. Nah ini kalau kita pasang secara fix dan alat ini mendeteksi temperatur sampai dengan 50 derajat, maka dia akan bunyi dalam kurun waktu 1 jam. Ini kalau dipasang secara permanen ya, tapi kalau untuk tracking atau screening panel-panel kita sih nggak perlu ini di setting, kita abaikan saja. Kita kembali. Jadi durasi alarmnya kita nggak usah hidupkan, kita matikan. Kemudian ini adalah alat ini disetting akan mati secara otomatis selama 10 menit. Jadi kalau 10 menit tidak ada aktivitas, maka otomatis alat ini akan dimatikan. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. BMP ini format penyimpanan data image-nya. Kemudian ini adalah level dari pencahayaan layar daripada alat ini. Ini kita setting di high biar terang. Dan ini adalah factory setting atau reset. Jadi nggak usah di reset, udah seperti ini aja, kecuali ada masalah kita reset ke settingan pabrik. Demikian untuk settingnya, sangat mudah. Jadi teman-teman kalau yang punya alat ini nggak usah takut untuk pakainya, dipakai aja. Kalaupun nanti ada salah setting, kita tinggal reset factory setting atau kita ulang seperti ini lagi sesuai dengan keinginan kita. Jadi alat ini tidak rumit ya, cukup mudah untuk dipahami dan siapapun bisa menggunakan. Di saat sudah membaca buku manualnya atau melihat video ini, harusnya sih sudah bisa melakukan screening panel atau motor listrik atau peralatan listrik lainnya yang berkaitan dengan kenaikan suhu. Jadi ini juga bisa dipakai buat memantau diffuser AC juga sebenarnya. Cuman umumnya kita pakai untuk screening panel-panel listrik kita, karena kalau kita lihat panel kan secara kasat mata tidak terlihat di sisi mana yang panas, sisi mana yang dingin. Nah, dengan alat ini kita akan terbantu untuk menganalisa kondisi panel saat itu. Kurang lebih contohnya seperti ini. Jadi fungsinya kita melakukan screening menggunakan alat ini, menggunakan visual air thermometer atau termografi merek apapun lah itu sebenarnya, supaya kita bisa tahu kondisi peralatan listrik kita secara temperaturnya ya. Karena umum permasalahan di kelistrikan adalah terjadinya panas kemudian merusak dari peralatan itu sendiri, yang lebih parahnya bisa juga menyebabkan bahaya kebakaran yang lebih besar. Jadi kalau kita sudah screening, kita tahu permasalahan di peralatan listrik kita, maka kita bisa segera melakukan perbaikan supaya tidak terjadi overheat. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau pekerjaannya sudah selesai, untuk mendownload data atau foto-foto yang tadi kita ambil saat screening panel atau mesin-mesin listrik kita tinggal cabut memory cardnya atau SD card ini, kemudian kita masukkan ke card reader dan kita colok ke reader di laptop atau di PC kita. Nah, jika nggak ada ya kita pakai kabel data ini.
Jadi mudah sekali. Nah, nanti format gambarnya adalah BMP, kita tinggal compile untuk dijadikan satu data. Terima kasih sudah menonton channel ini. Saya berbagi, bukan menggurui, sekedar sharing pengalaman apa yang terjadi di tempat kami, dan semoga teman-teman di tempat lain bisa ikut juga belajar atau mempelajari apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.